Bapak ya. Kali ini kita akan mempelajari P5. Sebelum masuk ke pelajaran, kita absen dulu. Siapa yang nggak hadir? Apa lagi? Sulaiman. Kemana? Sakit. Semoga nanti rekan-rekan kita bisa belajar lagi bersama-sama dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pelajaran, coba ketua kelasnya pimpin doa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Semangat lagi, kita tepuk anak soleh dulu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Sebelum masuk pelajaran, apa kalian tahu sampah itu apa? Sisa-sisa bekas makanan bisa. Sisa-sisa kemasan dari barang dan produk juga bisa. Sisa-sisa ibu memasak di dapur juga sama bisa. Apakah sampah itu bisa dikelola? Bisa. Apa saja contohnya? Didaur ulang, jadi kompos bisa, jadi barang-barang yang bermanfaat juga bisa. Langsung saja kita masuk pelajarannya ya. Di sini kita belajar tentang profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan PPLA. Satu, kita harus memahami. Yang kedua, harus mengalami. Yang terakhir, membagikan. Contohnya, sampah-sampah itu harus dialami dulu. Misalkan kita jajan mie gelas, ada sampahnya dari kemasan mie itu. Mengalami proses untuk jajannya.
Lalu dibagikannya kalau misalkan sampah itu didiamkan saja, tidak dibuatkan satu produk, itu bakalan jadi tetap sampah, tidak menghasilkan uang ataupun menghasilkan yang lainnya. Jadi kita pelajari dulu apa itu sampah dari video ini. Coba kita perhatikan. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sampah. Ada yang tahu dari mana asalnya sampah? Dari makanan, Bu. Bekas bungkusnya akan menjadi sampah. Betul sekali, Nak. Sampah berasal dari kegiatan kita sehari-hari. Bahkan nanti sampah belajar pun bisa menghasilkan sampah. Coba lihat, di pojok sana ada banyak sampah. Baunya busuk dan dihinggapi banyak lalat. Lalat bisa membawa kuman dan jadi sumber penyakit. Ada yang tahu apa lagi yang bahaya dari sampah? Bisa bikin banjir, Bu. Ya, benar. Sumber yang dipenuhi sampah tidak cukup untuk menampung air hujan. Air akhirnya meluap dan terjadi banjir. Sampah juga bikin air sungai jadi tercemar. Tidak bisa lagi dipakai untuk minum atau mandi. Ikan-ikan di dalamnya juga ikut mati. Kalau sampahnya dikubur dalam tanah, apakah masih berbahaya, Bu? Sampah itu akan mencemari tanah karena jadi tidak subur sehingga tanaman tidak bisa tumbuh. Air tanah di dalamnya juga bisa ikut tercemar. Ada yang tahu bagaimana cara mengolah sampah yang benar? Sampahnya dibakar, Bu. Wah, masih kurang tepat ya. Asap pembakaran ini bisa jadi polusi di udara. Kalau dihirup bisa menyebabkan sakit pernafasan. Cara yang lebih tepat adalah dengan cegah, olah, dan olah sampah. Guru jelaskan satu-satu ya. Cegah artinya mencegah timbulnya sampah baru. Caranya dengan membawa perlengkapan sendiri ke sekolah. Perlengkapan ini bisa kita cuci dan pakai lagi, jadi tidak menghasilkan sampah baru. Contohnya membawa kotak makanan, botol minum, sedotan servis, dan helm sendiri. Sampah kertas juga harus kita kurangi. Satu caranya yaitu dengan menulis atau menggambar di kedua sisi kertas. Cara lainnya yaitu beralih ke belajar digital. Contohnya kursi ganti online agar tidak perlu kertas untuk mencetak soal. Buku pelajaran yang sudah tidak digunakan jangan langsung dibuang ya. Kita bisa sumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan. Juga ada langkah yang penting. Kalau kita bisa cegah adanya sampah baru, kegiatan pilah dan olah jadi ikut berkurang. Pilah maksudnya apa, Bu? Pilah artinya memisahkan sampah sesuai jenisnya. Ada yang tahu apa saja jenis sampah? Sampah organik dan anorganik, Bu. Benar, sampah organik itu mudah hancur dan membusuk. Contohnya sisa makanan, kulit buah, dan daun-daunan. Kebalikannya, sampah anorganik sangat sulit hancur, bahkan butuh ratusan sampai ribuan tahun. Contohnya plastik, styrofoam, kaleng, dan kaca. Tapi, ada satu jenis sampah lagi loh. Jenis sampah berbahaya dan beracun atau sampah B3. Contohnya baterai, kabel, dan bekas alat elektronik. Lalu, bagaimana cara memilah sampah di sekolah? Caranya dengan membedakan tempat untuk setiap jenis sampah. Misalnya, warna hijau untuk sampah organik, warna kuning untuk sampah anorganik daur ulang, seperti plastik, kaca, kaleng, dan warna biru untuk sampah anorganik daur ulang yang berbahan kertas. Sedangkan warna merah untuk sampah B3. Supaya mudah dibedakan, kita juga bisa tambahkan gambar contoh sampahnya di tong. Jadi buang sampah harus di tempat yang sesuai ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jaga kebersihan lingkunganmu. Sampah di rumah, sampah di halaman, sapu yang bersihkan taruh di tempatnya. Sapu yang bersihkan taruh di tempatnya. Bu, kenapa sampah harus dipisahkan seperti
lebih mudah untuk diolah. Olah artinya mengubah sampah jadi benda yang bermanfaat. Sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Sampah karet bisa diubah menjadi tempat pensil, vas bunga, dan jaringan. Sampah kertas bisa didaur ulang menjadi kertas baru atau dijadikan bahan kerajinan. Sampah plastik bisa dibuat menjadi ekobrik. Ekobrik itu maksudnya apa, Bu? Ekobrik itu botol plastik yang diisi dengan plastik sampai penuh dan padat. Karena terbuat dari plastik, ekobrik itu anti air dan air. Ekobrik kemudian bisa disusun untuk membuat benda lain, contohnya kursi atau meja. Ekobrik juga bisa dipakai untuk di bangunan loh. Keren ya? Nah, sekarang kita semua sudah paham ya bagaimana cara mengolah sampah yang tepat. Harapannya bahaya dari sampah bisa jauh berkurang. Yuk mulai juga pilah dan olah sampah karena sampahku tanggung jawabku. Sekarang coba jawab pertanyaan berikut ini di kolom komentar ya. Coba amati di kelas atau sekolahmu. Sampah apa yang paling banyak kamu temukan? Nah, itu berkaitan dengan sampah. Jadi sampah itu ada 4 sampahnya, jenisnya ada 3. Sampah anorganik, sampah organik, dan B3. Tong sampahnya kenapa 4? Karena kalau misalkan yang anorganik digabungkan dengan kertas, kertasnya menjadi hancur. Terus pengolahan sampah di sekolah itu dari tadi yang bilang kita harus memilih, memilah, dan merecycle. Setelah itu membuat produk baru atau barang baru. Coba kita tonton video untuk proyeknya ya. Jadi video tentang proyeknya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Faris and Sophie Diary. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Perhatikan Kali ya. ini kita akan membuat tempat pensil dari botol plastik dan sedotan kerajinan daur ulang limbah plastik. Itu proyeknya. Siap kita bekerja? Kita kerja kelompok saja ya. Bapak akan bagikan KPD sama perlengkapannya. Kertas dulu. Kita cok ya. Itu hasil karya dari limbah sampah botol plastik dengan tambahan apa namanya, sedotan, kertas
bekas ini. Terus itu bunganya dari apa? Kertas origami. Bagus. Terima kasih kelompok pilih. Karena jamnya sudah menunjukkan waktu pulang. Boleh kerjakan di rumah secara berkelompok ya. Siap, beres-beres dulu, beres-beres. Ya, siapa yang akan menyimpulkan? Kalis boleh. Terima kasih Kalis. Jadi minggu ini kita dapat hal penting. Yang pertama, mengelola sampah plastik. Yang kedua, pengolahan sampah plastik menjadi barang yang efektif. Yang ketiga, prinsip gaya hidup berkelanjutan, jadi berkesinambungan. Yang terakhir, kita harus adanya peran dari diri kita sendiri dan kelompok. Jadi jangan membuang sampah sembarang. Buanglah sampah pada tempatnya. Paham? Mungkin untuk minggu ini itu yang dapat Bapak sampaikan dalam pelajaran PA ini. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Kepada pilih, coba pimpin doa. Pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.